Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk belajar mengenai bab berikutnya, yakni bab tentang perkembangan dunia otomotif. Nah, pada elemen ini sudah ada gambar sedikit ilustrasi, ada kendaraan yang masih menggunakan tenaga hewan, yakni sapi, mungkin ada yang kerbau dan sebagainya. Kemudian ada gambar mobil yang model klasik, ya. Kemudian ada lagi mobil yang sudah model keluarga, contohnya ini mirip Kijang ya. Kemudian ada mobil yang sampai model tipe sport. Nah, perkembangan dunia otomotif ini, sebelum kita mempelajari, kita harus paham dulu tujuan pembelajaran kita. Pada bab ini, kalian akan mempelajari perkembangan teknologi dan dunia kerja pada bidang otomotif, serta menganalisis isu global pada bidang otomotif. Oke, paham? Saya ulangi, tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari perkembangan dunia teknologi otomotif, ya, dunia kerja, ya, untuk menganalisa isu global pada bidang otomotif. Jadi setelah kita mempelajari perkembangan teknologinya, kita mampu memahami juga mempelajari dunia kerjanya di bidang otomotif serta menganalisis isu globalnya. Oke, ada 3 poin ya. Kemudian apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Apa yang kalian pikirkan tentang perbedaan keempat kendaraan tersebut? Oke, ini yang baru saja saya jelaskan tadi ya. Nanti bisa jawab di kolom komentar. Kemudian untuk peta konsepnya, perkembangan teknologi bidang otomotif yang harus kita pelajari dulu. Kemudian perkembangan dunia kerja dan isu global. Kemudian yang ketiga, isu global dalam perkembangan otomotif. Kata kuncinya nanti ada, yang pertama ada teknologi otomotif, perkembangan otomatisasi, kendaraan hybrid, kendaraan elektrik, dan teknologi industri. Pada bidang otomotif itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat saat ini, di mana masyarakat banyak menggunakan teknologi transportasi dan dunia otomotif terus berubah mengikuti perkembangan atau perubahan teknologi. Ya, jadi dari ilustrasi tadi, kendaraan yang paling pertama mungkin adalah kendaraan yang digerakkan oleh hewan. Kemudian berangsur ada yang model klasik sampai bahkan yang sudah model sport untuk yang zaman modern sekarang ya. Perkembangan teknologi di bidang otomotif ya, pertama kali itu ditemukan oleh Ferdinand Verbes itu pada tahun 1672. Kemudian pada tahun 1752 Leontiy Samsurensky dari Rusia itu membuat sebuah kendaraan seperti kereta salju yang bertenaga manusia. Ia juga melengkapi kendaraan buatannya dengan odometer, nah, untuk berapa jaraknya tempuh. Kendaraan dengan tenaga uap itu berhasil dibuat oleh Nicholas Joseph Cugnot pada konstruksi kendaraan model roda 3 tahun 1769. Dan pada tahun 1864, Leonnoir mengembangkan mesin pembakaran dalam tanpa proses kompresi. Mobil pertama di Amerika dengan hak paten diberikan kepada Oliver Evan pada tahun 1789. Pada tahun 1804, Evan mendemonstrasikan mobil pertama dengan yang merupakan mobil dengan kendaraan amfibi pertama. Kendaraan tenaga uap yang sanggup berjalan di darat menggunakan roda dan di air menggunakan roda pedal. Nah, jadi kalau kita lihat Ferdinand Verbes ini membuat pertama kali di sini
1672, kemudian 1770 dikembangkan lagi oleh Nicholas Joseph Carnot, kemudian dari Robert William Thomson 1782 sampai ke Oliver Evan, kemudian berlanjut ke Henry Seth Taylor ya 1865, kemudian ke 1934 ke Citroen Traction Avant. Nah, panjang ya untuk awal perkembangan mobil di dunia. Kemudian pada tahun 1876 seorang penemu berkebangsaan Jerman yang bernama Nikolaus August Otto itu berhasil menciptakan mesin pembakaran dalam dengan 4 dorongan atau yang dikenal dengan motor 4 langkah. Inilah bapak cikal bakal yang dinamakan dengan siklus Otto yang kalian sering mendengarnya di motor 4 tak atau 4 langkah ya, atau 4 stroke. Jenis pembakaran dalam ini digunakan pada berbagai kendaraan dari dulu hingga sekarang. Nah, produksi awal kendaraan mobil itu dengan harga yang terjangkau dibuat oleh Oldsmobile tahun 1902, kemudian dikembangkan secara besar-besaran oleh Henry Ford pada tahun 1910. Nah, ini yang membuat dari pabrikan Ford ya. Pada tahun tersebut teknologi otomotif mengalami perkembangan yang sangat cepat. Proses pembuatan dilakukan secara massal di industri sehingga mendapat perhatian dunia pada saat itu. Perkembangan teknologi yang menggunakan sistem starter elektrik ditemukan oleh Charles Kettering untuk perusahaan mobil Cadillac pada tahun 1910-1911. Nah, untuk aktivitas 2.1 nanti saya minta kalian juga untuk membaca buku di perpustakaan atau cari lewat internet tentang sejarah otomotif khususnya di Indonesia. Kemudian diskusikan bagaimana tahap-tahap perkembangan bidang otomotif sampai saat ini ya, itu di Indonesia. Nah, nanti silahkan dicari kemudian di komen di kolom komentar. Perkembangan sumber tenaga otomotif. Oke. Berikutnya, engine atau otomotif itu merupakan mesin yang mengkonversi energi bahan bakar menjadi gerak. Ya, saya ulangi. Mesin otomotif itu merupakan engine mesin yang mengkonversi energi bahan bakar itu menjadi energi gerak. Pada awal ditemukannya engine otomotif, ya, itu digunakan berbagai macam bahan bakar dari bahan bakar padat, cair maupun gas. Perubahan bahan bakar yang digunakan dalam bidang otomotif itu akan mempengaruhi pada komponen teknologinya. Yang pada saat ini mesin otomotif lebih mengarah ke elektrik atau mengkonversi tenaganya karena lebih ramah lingkungan dan atau zero emisi. Nah, secara diagram klasifikasi mesin, maka dari pembakaran mesin atau mesin pembakaran di sini ya, itu dibedakan menjadi dua, yakni satu mesin pembakaran dalam, dua mesin pembakaran luar. Untuk mesin pembakaran dalam dipilah lagi menjadi dua macam, yakni yang bergerak maju mundur atau reciprocating, yang kedua atau rotary jenis gerakan ya. Nah, di mesin pembakaran luar jenisnya seperti lokomotif uap, turbin uap, itu ya pembakaran luar ya. Nah, kemudian dari pembakaran dalam yang dipilah menjadi dua ini, salah satunya di yang tipe bergerak maju mundur, di sana ada mesin diesel. Nah, pasti kalian sudah paham ya yang dimaksud
reciprocating type ya. Kemudian yang kedua ada gasoline engine atau mesin bensin, mesin bahan bakar bensin. Untuk yang tipe rotari, nah, jenisnya salah satunya ada gas turbin atau mesin rotari. Ada ya, rotari putar. Ini memang jarang kita ketahui di kendaraan-kendaraan umum. Sedangkan kendaraan yang ada di Indonesia itu umumnya menggunakan bahan bakar minyak dan gas dengan sistem pembakaran dalam 2 tak maupun 4 tak. Motor dengan sistem pembakaran 2 tak saat ini tidak berproduksi karena dianggap boros bahan bakar dan menghasilkan emisi gas buang yang terlalu banyak, sehingga karena dirasa paling banyak menyumbang rusaknya lapisan ozon, maka 2 tak ini harus maksimal mungkin itu dikurangi ya. Ini contoh mesin bensin 2 tak adalah motor bensin dengan yang dalam melakukan 1 siklus kerja itu diperlukan 2 langkah gerakan piston naik turun. Saya ulangi, keterangan apa yang dimaksud dengan motor 2 tak, yakni motor bensin untuk melakukan 1 kali siklus kerja itu memerlukan 2 langkah gerakan piston. Kemudian untuk motor 4 tak, yakni motor yang melakukan 1 kali siklus kerja untuk menghasilkan 1 kali siklus kerja saja, itu diperlukan 4 langkah gerakan piston atau 2 kali gerakan poros engkol ya. Jadi gerakan turun naik itu kalau di total langkah piston bergerak itu ada 4 kali dengan 2 kali putaran poros engkol. Jika dibandingkan dengan 2 tak ya, piston hanya naik turun itu totalnya hanya 2 kali dan putaran poros engkolnya hanya 1 kali ya. Jadi untuk 1 kali pembakaran saja, saya ingat kalau 2 tak butuh 2 kali langkah piston naik dan turun dengan 1 kali putaran poros engkol. Kalau 4 tak itu butuh 4 langkah gerakan piston naik turun dan 2 kali putaran poros engkol. Nah, itu perbedaannya ya. Kemudian untuk perbedaan motor bensin dan diesel, siklus motor bakar 4 tak ya, sama-sama 4 taknya dengan bahan bakarnya, satu menggunakan bahan bakar bensin, satunya diesel. Pada langkah hisap, oke, kita bandingkan ya. Untuk motor bensin, karena ada kevakuman maka campuran bahan bakar dan udara akan masuk ke dalam silinder ya. Jadi seperti ini. Karena ada kevakuman, piston turun dari TMA menuju ke TMB atau titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Ketika piston turun, maka seakan-akan akan menghisap atau membuat pada ruang bahan bakar ini udara itu menjadi minus atau negatif tekanannya, sehingga terjadilah kevakuman di mana campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. Sedangkan pada motor diesel, pada langkah hisap, karena ada kevakuman, udara murni saja yang masuk ke dalam silinder, sedangkan bahan bakar ya solar itu tidak masuk, belum. Pada langkah kompresi, pada motor bensin untuk langkah kompresi, piston mengompresikan campuran bahan bakar dan udara, sedangkan pada motor diesel piston mengompresikan udara saja, sehingga tekanan dan temperaturnya naik ya. Nah, bedanya apa? Di motor diesel ini yang dikompresikan hanya udara. Di motor bensin itu adalah campuran bahan bakar dan udara yang dikompresikan. Namun di diesel ini kompresi perbandingannya
lebih tinggi daripada perbandingan kompresi bensin, sehingga udara walaupun di sini tidak dicampur dengan bahan bakar, temperaturnya akan lebih naik daripada motor bensin. Nah, dimana nanti ketika langkah usaha pada motor bensin, proses pembakarannya karena ada percikan bunga api dan ribusi, maka campuran bahan bakar dan udara akan terbakar. Jadi ada pemantiknya ya, diingat di sini ada pemantiknya sehingga campuran bahan bakar dan udara nanti bisa terbakar di langkah usaha. Sedangkan di motor diesel, proses pembakarannya itu bisa terbakar karena ya, ketika udara yang sudah bertekanan dan temperaturnya naik ini ya, pada proses langkah usaha, proses pembakaran itu karena nanti bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder dengan tekanan yang suhu tinggi. Ketika udara sudah tekanannya naik, temperaturnya naik, maka injeksi bahan bakar ini sebagai pemantik langkah usaha. Jadi proses pembakarannya itu yang dinamakan dengan pembakaran sendiri, yakni karena udara temperaturnya sudah naik, bahan bakar yang diinjeksikan langsung terbakar karena kompresi yang tinggi. Itu ya. Jadi di motor diesel tidak ada busi, yang adanya busi pemanas saat awal mesin diesel itu dinyalakan. Dan rata-rata tidak semua mesin diesel itu menggunakan yang namanya busi pemanas. Ada mesin diesel yang tidak menggunakan busi pemanas. Nah, mesin yang model seperti apa itu konstruksinya, silahkan nanti kalian cari ya, itu PR buat kalian. Keempat, untuk langkah buang pada mesin bensin, nanti piston mendorong keluar hasil gas pembakaran, tentunya lewat apa? Katup buang ya. Sedangkan pada motor diesel ya, piston akan mendorong keluar gas hasil pembakaran, sama. Yang membedakan pada 3 langkah untuk mesin motor bensin dan diesel ini di mana? Yakni pada langkah hisap, kompresi, dan langkah usaha. Di mana pada motor bensin campuran bahan bakar dan udara langsung akan dihisap ke ruang bakar secara bersamaan, sedangkan pada motor diesel udara akan dihisap lebih dahulu, sedangkan pada proses langkah usaha bahan bakar akan diinjeksikan dengan tekanan tinggi beberapa derajat sebelum titik mati atas. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Perkembangan alat dan kendaraan otomotif di Indonesia berubah mengikuti perkembangan zaman, teknologi yang digunakan, dan pengaruh lingkungan sekitar. Berbagai jenis kendaraan otomotif saat ini menggunakan bahan bakar bensin, diesel, atau gas. Namun kendaraan masa depan lebih condong ke alat dan kendaraan yang menggunakan engine elektrik atau yang dikenal dengan electric vehicle yang lebih ramah lingkungan. Yang pertama, ada bahan bakar gasoline atau bensin ya, dengan yang ditentukan dengan nilai RON atau octane number yang dapat dilihat di http Pertamina seperti tabel berikut. Contoh di sini ada jenis bensin premium yang sudah tidak ada ya, nilai oktannya 88 untuk rasio mesin atau perbandingan kompresi 9:1, jadi yang cukup kecil ya. Jadi maksudnya seperti ini ya, untuk oktan yang nilai RON-nya rendah, kenapa dianjurkan untuk rasio mesin yang kecil? Karena semakin tinggi rasio kompresinya 12:1, 13:1, maka kalau kita pakai motor atau kendaraan kalian pakai yang rasionya tinggi, kemudian menggunakan bahan bakar yang nilai RON-nya rendah, maka bahan bakar ini cenderung akan terbakar dengan sendirinya sebelum busi meloncatkan bunga api. Alhasil apa? Sebelum waktunya pembakaran, bahan bakar bisa saja sudah mulai terbakar karena
tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi. Maka siapa yang rugi? Nah, kita akan rugi tenaga pembakarannya karena harusnya pembakaran maksimum mulai pembakaran itu sebelum titik TMA ya, kemudian fokus maksimalnya setelah TMA beberapa derajat, sehingga ketika terjadi langkah usaha yang besar, posisi piston itu baru melewati titik mati atas. Dengan demikian, tekanan pergerakan dari yang didapatkan piston dari langkah usaha itu akan maksimum. Kalau kita menggunakan bahan bakar yang nilai oktannya rendah, maka sebelum TMA itu sudah terjadi pembakaran yang sedikit, mungkin ada yang sudah mulai terbakar. Jadi bahan bakarnya tidak bisa terbakar maksimum di setelah TMA. Sebelum TMA sudah ada yang terbakar. Bahkan kalau oktannya paling rendah ini kita gunakan pada rasio kendaraan yang kompresinya lebih tinggi, bisa saja terjadi pembakaran sebelum waktunya atau knocking ya. Padahal penyetelan waktunya pengapian itu kita sudah setel dengan baik. Itu ya. Bahan bakar yang kedua ada bahan bakar untuk diesel, yakni solar. Itu ada yang pertama ada Pertamina Dex, ada Deslite, ada yang solar sekian ya. Jadi ini semakin turun maka nilai CN atau cetan numbernya itu semakin rendah. Selain memilih jenis bahan bakar yang sesuai dengan kendaraan, pemilihan jenis bahan bakar harus sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku yang diatur oleh nomor P20 ya, tentang mutu emisi gas buang kendaraan. C. Bahan bakar gas dalam penerapannya di Indonesia sangat jarang ditemui. Apakah kalian tahu kenapa? Beberapa jenis gas yang digunakan antara lain LPG, liquid petroleum gas, yang merupakan gas yang tersusun dari gas butana atau metana, yang penggunaannya digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga ya. Ada LNG, liquefied natural gas, yang merupakan gas yang tersusun dari gas etana dan metana dalam kendaraan tertentu yang berbentuk cair. Ada yang compressed natural gas, yang merupakan gas yang dibuat dengan melakukan kompresi metana. D. Ya, persingkat waktunya ya. D itu tentang kendaraan hybrid, yang merupakan kendaraan dengan dua buah sumber tenaga, yaitu bahan bakar dan elektrik. Jadi ketika bahan bakarnya habis kita bisa menggunakan elektrik, ataupun ketika cadangan tegangan listriknya sudah habis kita bisa mengisinya menggunakan bahan bakar, sehingga engine bahan bakar itu bisa kita gunakan. Kemudian yang E ada kendaraan elektrik, yang ini murni menggunakan semuanya dari tenaga yang disimpan di baterai atau yang menggunakan listrik yang tersimpan dalam baterai ya. Kendaraan ini cocok dengan keadaan saat ini dan akan datang karena ramah lingkungan dan tidak memiliki gas buang. Oke. Tugas yang kedua, lakukan pencarian tentang komponen utama motor bakar. Kemudian diskusikan cara kerja motor 2 tak dan 4 tak. Carilah kelebihan dan kekurangan. Oke. Tugas yang kedua yakni carilah kelebihan dan kekurangan motor 4 tak ya. Motor bakar 4 tak bensin dan 4 tak diesel ya. Jadi tugas ini silahkan nanti dikerjakan di kolom komentar. Terima kasih.